Lalu dari masanya Imam Ahmad ke Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah ini mengharamkan tawassul. Jadi yang awalnya boleh bergerak menjadi haram. Dari Ibnu Taimiyah ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan haram lagi, tapi syirik. Jadi degradasi ini sudah begitu jauh. Jadi sekali lagi mata rantainya atau sanadnya itu begitu melenceng, yang awalnya boleh menjadi haram berubah menjadi syirik. Saya tidak tahu dari Syekh pengikutnya Syekh Muhammad yang di Indonesia ini setelah syirik itu apa yang lebih tinggi lagi. Karena saking bergeraknya begitu jauh dari ulama sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Kawan Muafik Channel yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan pakar Aswaja. Beliau adalah Ustadz Ma'ruf Wazin, Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Dan beliau kapasitasnya tentang masalah akidah sudah tidak diragukan lagi. Sedikit kami akan berbincang-bincang tentang masalah akidah yang ada di Indonesia ini, khususnya yang sering berseberangan dengan kita orang-orang NU atau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, sebagaimana maklum bahwa Ustadz ini sudah dikenal oleh khalayak ramai atau mungkin sudah internasional tentang spesifiknya atau spesialis akidah. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, Syekh Muhammad bin Abduh atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah tokoh Wahabi. Cuman yang menjadi unek-unek di kepala saya itu Ustaz, apa yang menjadi motivasi beliaunya ini sehingga memilih akidah yang mungkin dalam tanda kutip adalah berseberangan dengan kita yang Sunni atau yang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ajaran-ajarannya beliau ini tidak menerima inovasi ibadah atau bid'ah dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang melakukan inovasi ibadah oleh beliau diklaim bid'ah, bahkan sampai kufur atau naudzubillah syirik. Mungkin bisa jenengan jelaskan bagaimana motivasi beliau, apa yang menjadi semangatnya beliau yang mendorong beliau sehingga beliau berakidah seperti itu gitu. Terima kasih. Saya harus memanggil Ustadz Muafik atau Gus Muafik ini? Terserah jenengan saja. Ihtimal. Ihtimal. Jadi begini Ustadz, dalam catatan sejarah termasuk yang menulis itu saudara dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, bahwa saudaranya ini secara pelajaran agama, secara pendidikan agama memang sudah tidak seperti orang tuanya, sudah tidak sama dengan beberapa kerabatnya yang mereka kebanyakan bermadhab Hambali. Syekh Muhammad ini memang sudah menyempal, sudah tidak lagi seperti kebanyakan di dalam keluarganya. Kemudian setelah lama tumbuh, karena memang sudah tidak satu ril dengan keluarganya, bahkan saat itu di Mekah, saat itu masih bernama Hijaz. Namanya adalah Hijaz, yakni antara kota Mekah, Madinah, Taif. Kemudian beliau menganggap bahwa apa yang telah berlaku di sana itu bagi beliau dianggap sebuah kesyirikan. Jadi saya pernah membaca beberapa literatur namanya Tarikh Najd. Itu menurut beliau orang-orang di kawasan Najd, di kawasan Riyadh, di kawasan Taif dan lain sebagainya, mereka ini sudah kekuburan itu dianggap sudah ubadul kubur, sudah menyembah kubur kata mereka. Sampai segitunya. Kemudian makam wali itu kan dikenal dengan al-adrihah atau ad-darihah,
itu mereka menyebutnya sebagai abadatul adriha, penyembah bukan berhala, tetapi kalau kata orang Jawa itu maisan. Jadi menyembah maisan itu. Jadi sekali lagi mereka ini, utamanya Syekh bin Abdul Wahhab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia yang kemudian menghidupkan akidah yang dulu pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah ini pernah menganggap ada ubadul kubur, cuma di masanya Syekh Ibnu Taimiyah belum ada eksekutor, hanya sekedar wacana, hanya sekedar ini penyembah kubur, ini penyembah makam dan lain sebagainya. Lalu eksekutornya yang melakukan operasi dari wacana itu ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu jaraknya jauh. Ibnu Taimiyah kita tahu sekitar 700-800 Hijriah. Baru kemudian sekitar 400 tahun berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya di dalam madhab Hambali, ini kan kalau kita ambil runut di dalam masalah tawassul, dalam madhab Imam Ahmad tawassul itu boleh. Kita ambil dari kitab Mughni, Ibnu Qudamah, kita ambil dari Matalib Ulin Nuha, Syekh Al-Bahuti dan lain sebagainya. Imam Ahmad itu wa yatawassalu bin Nabi fi du'ai, beliau itu bertawassul dengan Nabi. Lalu dari masanya Imam Ahmad ke Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah ini mengharamkan tawassul. Jadi yang awalnya boleh bergerak menjadi haram. Dari Ibnu Taimiyah ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan haram lagi tapi syirik. Jadi degradasi ini sudah begitu jauh. Jadi sekali lagi mata rantainya atau sanadnya itu begitu melenceng, yang awalnya boleh menjadi haram berubah menjadi syirik. Saya tidak tahu dari Syekh pengikutnya Syekh Muhammad yang di Indonesia ini setelah syirik itu apa yang lebih tinggi lagi, karena saking bergeraknya begitu jauh dari ulama sebelumnya. Berarti kalau seperti itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah salah satu murid dalam tanda kutip yang tidak seia sekata dengan gurunya, dengan panutannya, yakni Imam Ahmad bin Hambal. Betul. Jadi sampai hari ini kan banyak yang mengklaim Arab Saudi itu mazhab resminya itu kan Hambali. Tetapi nyatanya dalam masalah satu konsep tawassul saja sudah melenceng. Sudah betul, sanadnya sudah tidak nyambung. Karena memang tadi itu terputus dari beberapa gurunya.